Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, selamat siang juga, selamat malam juga, tergantung kapan nengoknya ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicarakan fokus pada persoalan ketimpangan sosial di bidang ekonomi dan politik. Nah, di slide kalian lihat bahwa ini bicara tentang ketimpangan sosial di bidang ekonomi terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, adanya globalisasi ternyata tidak selamanya itu memberikan hasil yang positif, tapi ada juga negatifnya. Salah satunya adalah munculnya ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Nah, kita lihat di sini bahwa globalisasi ini ternyata memunculkan praktek ekonomi kapitalis. Gitu. Praktek ekonomi kapitalis ini praktek ekonomi di mana ada kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Nah, jadi praktek ekonomi kapitalis ini cenderung bagaimana seseorang melakukan proses ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar, untuk menimbun, untuk menambah modal-modal produksinya. Jadi selalu berpikir bagaimana segala sesuatunya itu dapat menjadi modal atau keuntungan yang kadang-kadang melupakan aspek sosial gitu. Nah, ini praktek ekonomi kapitalis. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat kurang baik ya dari sisi sosial kurang baik karena cenderung untuk bagaimana mencari modal sebesar-besarnya, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ditambah lagi sejalan juga ini dengan perekonomian yang liberalis, gitu ya kan? Kalau perekonomian yang liberalis itu liberal bebas gitu ya. Jadi bagaimana mereka melakukan produksi itu dengan menekan biaya produksi semaksimal mungkin dengan harapan akan menghasilkan pula keuntungan yang sangat besar begitu. Nah, ini juga dilakukan oleh negara-negara maju gitu. Kemudian mereka juga melakukan eh, melakukan upaya untuk menguasai sumber-sumber daya yang terdapat di negara-negara yang belum bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri gitu. Ya bisa jadi karena keterbatasan teknologi atau pengetahuannya begitu. Jadi itu juga bagian dari bagian dari imperialisme, ya kan? Bagian dari imperialisme negara-negara maju juga gitu. Caranya mungkin dengan memperluas wilayah perdagangannya gitu kan ke negara-negara yang terutama negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang berkembang. Jadi perekonomiannya diperluas gitu. Ada usaha tidak hanya di negaranya tapi bagaimana dia melebarkan usaha itu ke negeri berkembang terutama tuh ya kan. Nah, ini kan kita bisa bilang sebagai imperialisme perdagangan juga ini seperti ini ya kan. Ini yang menyebabkan perekonomian negara lokal itu semakin semakin terpuruk gitu. Sehingga muncullah kesenjangan sosial di bidang ekonomi tadi. Oke ya, bisa bisa paham ya gitu. Kalau ini kan negara-negara maju memperluas wilayah perdagangan ke negara berkembang yang tadi. Kemudian kalau negara negara maju juga berusaha untuk apa? Eh, berusaha untuk menguasai sumber daya yang terdapat di negara yang belum bisa mengolah hasil sumber daya sendiri. Itu kita bisa lihat kalau contoh di Indonesia itu ada PT Freeport
milik Amerika. Ini kan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia gitu. Yang mengolahnya siapa? Ya negara maju, ya Amerika dalam hal ini. Nah ini bukti. Jadi jelas terjadi ketimpangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Contoh lain bisa difikirkan sendiri. Oke. Nah, kemudian kita akan bicara tentang ketimpangan sosial di bidang politik. Nah, kalau di bidang politik, memang kita melihat bahwa negara barat saat ini sudah sangat menguasai dunia gitu ya, terutama Amerika Serikat. Ini kan bisa dibuktikan dengan ditetapkannya Amerika sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Itu, ya kan? Nah, dengan Amerika memiliki hak veto, maka dia dianggap sebagai penguasa dunia gitu. Begitu juga dengan beberapa negara-negara barat lainnya, seperti Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis gitu ya. Jadi organisasi-organisasi, perhatikan nih, organisasi-organisasi internasional yang sebagian besar itu dikuasai oleh bangsa barat. Ini merupakan cara bangsa barat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut agar sejalan dengan kepentingan bangsa barat. Nah, jadi ini keistimewaan begitu. Nah, kalau kita perhatikan slide selanjutnya. Ketimpangan itu tentu terlihat manakala usulan Amerika dan beberapa negara yang memiliki hak veto itu akan lebih didengar PBB dibandingkan dengan usulan negara berkembang seperti Indonesia atau beberapa negara lainnya. Jadi kita lihat bahwa ketimpangan di bidang politik salah satunya mungkin dalam hal membuat kebijakan ya. Karena begini, karena negara-negara yang memiliki hak veto ini bisa dia membatalkan satu kebijakan yang sudah disepakati gitu, yang sudah disetujui oleh negara-negara di PBB, kemudian itu bisa dibatalkan oleh negara yang memiliki hak veto ini. Hak veto itu apa? Hak veto itu hak istimewa. Hak istimewa yang diberikan kepada kelima negara ini. Begitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus disetujui oleh mereka dulu gitu. Jadi kalau Indonesia nggak setuju atas kebijakan yang dibuat di PBB misalnya, ya nggak ada masalah. Jadi, tapi kalau Inggris atau Rusia nggak setuju, maka kebijakan itu bisa jadi tidak dijalankan, tidak dilaksanakan gitu. Nah, ini hebatnya mereka gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa ketimpangan di bidang politik itu terlihat seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kalau misalnya lah Indonesia ngasih usulan gitu, ini begini gitu kepada PBB misalnya kan, bisa saja itu tidak didengar. Kalau misalnya tadi yang ngasih usul itu Inggris atau Amerika, maka itu jauh lebih didengar usulannya ketimbang negara-negara lain yang tidak memiliki hak veto gitu. Jadi jelas kan itu ketimpangan di bidang politik dalam hal ini. Tapi begitupun kalian bisa juga melihat atau mencari contoh lain ketimpangan-ketimpangan di bidang politik yang lain gitu. Kadang-kadang kalau kita mau mengecilkan kasus sih dari sisi status sosial juga bisa menyebabkan ada ketimpangan gitu.
walaupun bukan bicara ketimpangan ekonomi, tapi dari sisi politik juga bisa terkait gitu. Artinya kebijakan yang diusulkan oleh orang-orang konglomerat, misalnya orang-orang kaya, itu mungkin akan jauh lebih didengar ketimbang ada usulan atau kebijakan yang hanya diusulkan oleh orang-orang kelas bawah. Itu jadi berpengaruh juga. Gitu. Oke, bisa difahami kira-kira? Nah, itu kebijakan dalam bidang politik ya. Baik, mudah-mudahan kebijakan ketimpangan sosial di bidang ekonomi dan politik yang baru saja saya jelaskan itu bisa menambah pengetahuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ke depan kalau kita bicara tentang ketimpangan sosial di bidang lain, ya kita bisa bahas kembali. Baik, semoga bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum.